Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kuliah yang akan diberikan pada pertemuan ini adalah bagaimana menyusun interview guide atau panduan wawancara. Dalam riset kualitatif, instrumen utama di dalam pengambilan data penelitian adalah menggunakan wawancara, sehingga kita perlu menyusun interview guide sebelum melakukan kegiatan wawancara. Ya, secara praktis maka kita harus punya langkah-langkah yang saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan teori atau gabungan teori yang digunakan, pelajari indikatornya, kemudian buat pertanyaan berbasis indikator. Untuk mempermudah, di sini ada atau kita buat 4 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom tentang pertanyaan penelitian. Ya, di bab 1 kita memiliki pertanyaan penelitian. Kemudian kolom yang kedua berisi teori yang digunakan. Kemudian kolom ketiga indikatornya. Baru di kolom 4 lah kita menemukan interview guide. Contoh pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana konsep takjir di pondok pesantren khas Kempek, Kabupaten Cirebon. Maka di situ kita tahu bahwa teori yang kita gunakan atau teori yang digunakan oleh peneliti, misalnya teorinya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana takjir adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap perbuatan salah seseorang maksudnya karena meninggalkan kewajiban dan atau melanggar larangan. Jadi indikatornya adanya hukuman yang pertama, yang kedua bersifat mendidik, yang ketiga adanya perbuatan meninggalkan kewajiban, yang keempat adanya pelanggaran terhadap larangan. Nah, dari keempat indikator itu bisa kita buat pertanyaan, misalnya yang pertama, apakah pondok memiliki regulasi atau aturan tentang sanksi hukuman terhadap santri? Yang kedua, jika ada regulasi, dituangkan dalam bentuk apa regulasi tersebut? Yang ketiga, apakah regulasi tersebut disosialisasikan terhadap stakeholder, terutama santri dan wali santri? Yang keempat, apa orientasi dari pemberian hukuman di pondok pesantren? Yang kelima, apa yang menjadi sebab adanya pemberian hukuman terhadap santri dan seperti apa bentuknya? Contoh lagi pertanyaan penelitian yang kedua, bagaimana aturan dan sistem penerapan takjir di pondok pesantren khas Kempek, Kabupaten Cirebon? Ya, misalnya landasan yang digunakan adalah Quran Surat Taubah ayat 74 yang intinya, barang siapa mengerjakan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan, maka akan mendapat hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuatnya. Nah, di sini kan ada indikator paling tidak takjir sesuai kesalahan, yang kedua adanya tahapan-tahapan dalam pemberian takjir, yang ketiga adanya klasifikasi atau jenis takjir. Jadi dari situ kita buat pertanyaan, melanjutkan yang tadi sudah 5, nomor 6-nya adalah apakah takjir yang diberikan dipukul rata atau disesuaikan dengan kesalahannya. Yang kedua, bagaimana cara menentukan tingkat kesalahan santri. Kemudian berikutnya, apakah pemberian takjir diberikan ketika pelanggaran sudah berat atau sedari awal telah diobservasi kesalahan, jadi secara gradual kesalahan dicatat, kemudian pada poin tertentu diberikan sanksi. Yang ke-9, apa saja bentuk takjir yang diterapkan di pondok pesantren. Contoh ketiga, misalnya pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana tingkat kesadaran santri setelah ditetapkan hukuman takjir di pondok pesantren. Desra Hasibuan menyatakan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengakui atau mengenal perasaan diri ataupun keadaan, di mana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dan juga merupakan syarat agar kita dapat bekerja dengan orang lain secara efektif. Jadi indikatornya adalah memiliki daya adaptasi. Yang kedua,
kesadaran akan kewajiban dan hak, yang ketiga bersifat kooperatif. Maka pertanyaan penelitiannya atau interview guide-nya maksud saya adalah bagaimana daya adaptasi santri di pondok pesantren Khas Kempek. Yang berikutnya, sejauh mana kesadaran santri akan hak dan kewajiban di pondok pesantren Khas Kempek. Ya, ini perlu setelah santri menerima sanksi atau hukuman. Yang ketiga, sejauh mana kerjasama santri dan pengelola pondok pesantren dalam mewujudkan ketertiban di pondok pesantren, ya setelah santri misalnya memperoleh hukuman. Nah, itu materi yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.